Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andira Junita Pasya dari kelas PBS 2H, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Masai Surakarta, Angkatan 2021. Kali ini di dalam video ini saya akan menceritakan bagaimana sejarah terjadinya Perjanjian Giyanti hingga terbelahnya Pulau Jawa. Perjanjian Giyanti adalah perjanjian antara VOC dan Kerajaan Mataram yang ditandatangani pada 13 Februari 1755. Perjanjian Giyanti dikenal juga dengan siasat VOC memecah belah Kerajaan Mataram. Perjanjian ini terjadi karena ada kesepakatan perserikatan segitiga politik antara Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC. Nama Giyanti sendiri diambil dari tempat penandatanganan Perjanjian Giyanti, yaitu di desa Janti. Tempat ini sekarang dikenal sebagai tempat Dukuh Karten, Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Dahulu, perjanjian ini dibuat untuk meredam amarah api konflik yang terjadi berlarut-larut pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Ternyata konflik dari Geger Pecinan belum selesai. Ketika itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwana II dalam peredaan api konflik dan mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwana II. Namun luas tanah yang diberikan menimbulkan kecemburuan. Salah satu pangeran lalu mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal, yaitu Baron van Inhofe. Gubernur di Batavia itu lalu mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi diberikan kepada Mangkubumi. Akhirnya, ia meminta izin kakaknya Pakubuwana II. Dia berkata, "Daripada lunggu saya dikurang, lebih baik buanglah saya. Buanglah saya sampai saya tidak bisa kembali lagi." Akhirnya diberilah dia sangu 3.000 ril untuk jatah makan anak buahnya, dan malam itu pergi dan menyebabkan pecahnya perang Mangkubumen. Perlawanan ini membuat Gubernur VOC untuk Jawa Utara, yaitu Nicholas Harting, mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup. Ia melakukan perundingan tertutup dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah perundingan berkali-kali, Harting menyetujui keinginan Mangkubumi yang juga menginginkan menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada tanggal 23 September 1754, nota kesepakatan terlaksana, dan nota disampaikan Mangkubumi III, sang pengganti Mangkubuwana II. Nota tersebut menyatakan Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada tanggal 4 November 1754, Pakubuwana III menyetujui persetujuan terhadap perundingan Gubernur Jawa Utara terhadap Mangkubumi. Surat pernyataan ini disampaikan kepada Gubernur VOC oleh Pakubuwana III. Kesepakatan ini memunculkan kesepakatan besar yang ditandatangani di Desa Giyanti di sebelah timur Surakarta. Inilah yang menjadi pangkal terbelahnya tanah Jawa atau Palihan Nagari menjadi dua bagian. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati Ingalogo Sayyidin Panotogomo Kalifatullah sejak 13 Februari 1955. Lalu 2 hari kemudian, tepatnya tanggal 15 Februari 1955, dilakukan penerusan pembagian atribut-atribut keraton, antara lain yang pertama itu ada kris diberikan kepada Sultan Hamengkubuwono I, yang kedua itu ada Jogja, yang kedua itu ada bahasa Jogja, yaitu bahasa Bagungan. Selanjutnya ada tarian Jogja, dibanding dengan Solo memiliki perbedaan lebih halus gerakan di Solo. Kemudian ada Blangkon dan Topi. Katanya Perjanjian Giyanti tidak merincikan pembagian wilayah. Semua itu dibahas ketika pembicaraan panjang saat itu, sehingga menimbulkan peristiwa. Sementara itu, pasca Perjanjian Giyanti, Raden Masai terus melakukan pemberontakan. Ia menuntut mendapatkan hak sebagai penguasa wilayah dalam gerakannya yaitu pada Oktober 1755, ia berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC, dan pada Februari 1756 ia juga berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC, dan pada Februari 1756 ia juga berhasil membakar keraton yang baru saja didirikan di Yogyakarta.
Setelah bertahun-tahun, akhirnya VOC menandatangani Perjanjian Salatiga pada 1757 yang membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini, Raden Mas Said mendapatkan wilayah Kasunan, Surakarta, dengan wilayah kekuasaan yang dikenal dengan Kadipaten Mangkunegara. Dan Raden Mas Said atau Pangeran Sambenyawa pun mendapatkan takhta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro Lalono Joyoniseo Senopati ing Alogo Satrio Rogo Mataram ing Nagari Surakarta Adiningrat. Terbelahnya Jawa ini pun belum berhenti pada 1813. Kesultanan Yogyakarta terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Karena ini, tanah Jawa memiliki 4 wilayah kepemerintahan, yaitu Mangkunegara, Yogyakarta, Surakarta, Pakualaman yang memiliki ciri khas masing-masing yang menghantarkan Jawa dengan keberagamannya. Sekian tugas video untuk mata kuliah Islam dan Budaya Jawa, yaitu tentang terbelahnya Pulau Jawa dan sejarah terbentuknya Perjanjian Ganti. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.